Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Hidayanti, mahasiswi jurusan Akuntansi dan Keuangan LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya dari SMK S Jakarta 1 Jakarta Barat. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas unik uji kinerja saya atau UKIN, dan ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 1 tahun 2021. Mohon arahan dan bimbingannya untuk Bapak Ibu dosen penguji untuk kegiatan UKIN saya ini. Terima kasih Bapak Ibu dosen penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Di hari ini kita masih bisa bertemu kembali ya. Ini sebelum kita mulai lebih lanjut, Mbak Lia minta tolong kameranya untuk di on terlebih dahulu ya. Nah, oke, alhamdulillah nih, saya seneng banget nih pada hadir semua, mukanya pada cerah-cerah semua. Alangkah baiknya sebelum dimulai KBM-nya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Mas Frans Niko sebagai ketua kelas, pimpin doanya nak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Doa yang dipimpin oleh Mas Niko semoga membawa keberkahan untuk kita semua ya. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran semuanya ya. Mau cek dulu. Tadi kan Ibu udah ini ya, udah berikan link Zoom dan juga link ini untuk absensi kehadiran. Nah, sekarang Ibu mau ngecek secara langsung siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Niken? Nggak ada. Hadir, Bu. Mei? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah pada pelajaran kali ini anak-anak semua hadir semua ya. Hadir semua dan gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah, anak-anakku semua hadir semua, Ibu seneng banget ya, dan juga Ibu bersyukur kalian bisa mengikuti pelajaran di siang hari ini ya. Kenapa Ibu senang? Karena melihat semangat kalian, Ibu sangat senang. Berarti kalian tuh semangat untuk menggapai impian gitu ya. Ini ya, karena kalau kita sekolah itu merupakan salah satu jalan atau fase di mana kalian itu menggapai impian kalian. Menggapai impian, kok bisa Bu dengan cara sekolah? Nah, bisa sekali ya nak ya. Jadi di sekolah itu selain kita menuntut ilmu, kita juga ini ya membangun jaringan gitu ya. Dalam artian kita mempunyai banyak teman. Nah, kita kan nggak tahu nih nanti kalau waktu gede gitu ya, waktu kalian udah besar, oh ternyata si A sudah jadi apa namanya presiden misalkan. Oh, nah, Mas Frans udah jadi presiden nih. Misalkan nanti tahun 2030 gitu ya. Misalkan terus Mbak Fitri, wah ini saya belum ada kerja nih, saya kayaknya perlu nih hubungi Mas Fran nih, siapa tahu nanti dijadikan kabinet atau dijadikan menteri keuangan gitu misalkan, kan kita nggak ada yang tahu ya. Makanya mulai sekarang kita harus semangat belajar untuk menggapai impian-impian kita gitu. Kita nggak tahu nanti kedepannya jadi apa, kedepannya itu nanti kita bisa ketemu dengan teman-teman kita enggak gitu ya. Ini adalah salah satu jalan untuk mencapai kesuksesan kita gitu ya. Sekilas motivasi dari Ibu ya. Nah, selanjutnya ini ya, sebelum ke materi berikutnya, kita flashback dulu nih materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak
materi yang udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sistem bagi hasil, Bu. Bagi hasil itu Hmm. suatu skema pembiayaan alternatif yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan. Oke, sip. Terima kasih Mbak Niken, Mbak Ijal, sama Mbak Nur. Alhamdulillah luar biasa keren sekali jawabannya. Ya, jadi minggu kemarin kita udah membahas mengenai ini ya, sistem pembiayaan bagi hasil. Di mana sistem pembiayaan bagi hasil itu ada akad mudharabah dan juga akad musyarakah gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita udah membahas nih sistem bagi hasil di bank syariah, tentunya ada namanya sistem pembiayaan juga selain sistem pembiayaan di bagi hasil, yaitu pembiayaan pada bank syariah dengan sistem jual beli. Apa saja sih yang akan dibahas di materi ini? Yang pertama, menerapkan pembiayaan pada bank syariah dengan sistem jual beli. Yang kedua itu melakukan pembiayaan pada bank syariah dengan sistem jual beli. Tujuannya apa sih mempelajari ini gitu kan? Diharapkan setelah didik itu dapat menyimpulkan pembiayaan dengan sistem jual beli dengan baik. Nah, apa sih yang anak-anakku semua ketahui tentang sistem pembiayaan dengan skema jual beli ini? Iya, Bu. Pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak, Bu. Oke, sip, keren, cantik, ya betul sekali nih. Terima kasih ya anak-anakku nih yang keren sekali nih udah belajar semua. Jadi betul ya kalau misalkan di pembiayaan dengan sistem jual beli ini nanti yang akan kita bahas itu adalah akad murabahah, akad salam dan juga akad istisna. Sedangkan kalau kita membahas mengenai musyarakah dan juga mudharabah itu adanya di akad pembiayaan dengan sistem bagi hasil, dan itu udah kita bahas kemarin ya. Udah kita bahas kemarin. Kita bahas satu persatu dulu ya. Jadi yang dibahas ini ya akad mudharabah dan akad salam untuk materi hari ini. Jadi akad murabahah itu jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan, keuntungan margin gitu ya. Ini ada di Quran An-Nisa ayat 4 gitu ya. Nah, bagaimana sih pembiayaan murabahah di perbankan syariah ya? Untuk pembiayaan murabahah di perbankan syariah itu diterapkan pembiayaan modal kerja, perdagangan barang, pembangunan rumah, dan lain-lainnya. Beberapa contoh penerapan pembiayaan itu biasanya di modal kerja berupa barang. Contohnya tadi di motor, mobil, pembelian itu ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya nih, Ibu mau memberi kasus nih, karena Ibu udah membaca beberapa kasus atau beberapa berita ya, beberapa berita tentang bank syariah, terutama yang menggunakan akad murabahah ini ya. Banyak sekali sekarang bank syariah menggunakan akad murabahah, dan akad tersebut itu mendominasi pembiayaan bank syariah ya pada umumnya. Bahkan berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, itu penyaluran paling besar porsinya hampir saja 50% itu dari pembiayaan murabahah. Atau tercatatnya itu 154 triliun. Sementara total pembiayaannya 320. Dan kita tahu bahwa di bank syariah itu selain akad pembiayaan murabahah, ada akad-akad yang lain nih. Nah, bagaimana sih ini ya? Itu kan berarti tanda tanya ya. Padahal ada akad yang lain. Kenapa kok bank syariah yang mendominasi adalah akad murabahah? Nah, ini yang harus kalian pecahkan nih ya. Mengapa akad murabahah mendominasi daripada akad yang lainnya di bank syariah? Ibu udah kasih juga nih ya di GCR kasusnya, di GCR, dan juga untuk materi
materi dan juga lainnya bisa kalian lihat ini ya di sini di GCR juga Ibu udah kasih materi modulnya, PPT-nya dan lain sebagainya. Kalian bisa mengerjakan. Ya, nanti bisa diskusi by GCR ataupun Ibu akan buat di Zoom ya. Dari tugasnya paham ya? Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Enggak ada, Bu. Oke, sip. Sekarang Ibu mau bagi kelompok, nanti kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing ya. Jadi kalau kata gue mah, tadi gue nemu di Google, akad muraba itu yang dinilai minim resikonya masih didominasi pembiayaan bank syariah, baik umum maupun unit usaha syariahnya. Nah nanti gue lagi nyari tuh yang masih di bawahnya itu tuh di Google. Nanti kalau udah ketemu gue iniin lagi. Gue kasih tahu Oke. lagi. Oke. Sip. Oke, mantep nih. Udah ini ya, udah nyari ya nih kelompoknya Mbak Novita. Udah, Bu. Nah, udah. Oh, iya. Jadi tuh sebenarnya akad-akad tersebut bisa diaplikasikan dengan maksimal di bank syariah seharusnya, karena semua akad tersebut itu memiliki karakteristik yang sama kan. Terus juga dari skema perhitungan dan lain sebagainya itu fakta di lapangannya itu 50% lebih didominasi sama akad murabahah. Pendapat Lia gimana? Iya. Siapa? Fitri ya? Iya. Udah Fitri aja, nggak usah panjang-panjang. Oke. Nanti yang pertama Niko, yang kedua kita ya. Iya, kan. Lu 3, gue 3. Iya, good. Gue 3 dari bawah terakhir ya. Iya, gue 3 dari awal. Mantep banget ini geng-gengnya Mas Frans ini. Gimana Mas Fran? Udah, Saya Bu. udah gimana? Udah ada. Oh, Iya, jadi tuh karena banyaknya murabahah, jadi ya yang mendominasi sih itu. Jadi ya menurut kita murabahah, Bu. wes mantep. Tadi udah diskusi masing-masing kelompok dan tadi hasilnya udah luar biasa keren ya masing-masing kelompok. Sekarang Ibu mau lihat hasilnya dari masing-masing kelompok. Saat mempresentasikan nanti hasilnya gimana, sesuai nggak sih apa yang dengan didiskusikan tadi gitu ya. Oke, mulai dari kelompok yang paling buncit gitu ya. Kelompok pertama, silahkan kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Akad murabahah yang dinilai minim resiko masih mendominasi pembiayaan bank syariah, baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah. Dari di atas, pembiayaan dengan skim murabahah merupakan pembiayaan dengan porsi paling besar dalam komposisi pembiayaan yang disalurkan bank syariah di Indonesia. Jika dikaitkan dengan nilai risiko pembiayaan atau Ahmed dan Khan, pembiayaan murabahah memiliki karakteristik risiko yang paling rendah di antara pembiayaan-pembiayaan lain. Secara FIQ, memang tidak ada pengaturan portofolio produk pada lembaga keuangan syariah. Kemudian, secara kelembagaan, pilihan atas penyaluran murabahah dibandingkan pembiayaan jenis lain adalah pilihan paling menarik, menguntungkan, dan mengandung risiko paling kecil, sehingga pada dasarnya bank diperbolehkan mengutamakan murabahah dalam produk pembiayaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren banget nih kelompok 1. Nanti yuk kelompok 2 dipimpin.
Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bareng teman-teman mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Nah, di sini itu sebenarnya kata-kata yang diaplikasikan itu yang diaplikasikan dengan maksimal itu di bank syariah. Karena semua akad tersebut itu memiliki karakteristik masing-masing, terus juga dari skema perhitungan dan lain sebagainya itu, tapi fakta di lapangannya itu 50% itu yang mendominasi itu akad murabahah, Bu. Nah, ada sejumlah alasan juga. Pertama itu barangkali murabahah adalah jumlah produk yang diekuivalenkan dengan pola perbankan konvensional. Terus konsekuensinya itu produk ini mudah dipahami oleh bank dan masyarakat sekaligus. Bank juga tidak akan melakukan murabahah setelah batas maksimal sesuai standar proporsi sebagai pembagian penyaluran pembiayaan. Terus oleh karena itu bank ini mudah disosialisasikan. Kedua juga karena bentuknya yang mudah dipahami, maka juga mudah dilakukan perhitungan sehingga produk murabahah relatif mudah dijual dan juga mengandung resiko yang kecil di mata bank. Oleh sebab itu wajar bila bank syariah lebih menyukai dan membesarkan portofolio dalam bentuk produk murabahah tersebut, Bu. Itu hasil diskusinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2 keren-keren semua. Kelompok 3 gimana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kalau tadi pertanyaannya mengapa akad murabahah mendominasi daripada akad bank lain di bank syariah, karena sesuai dengan sifat bisnis atau tijaroh, transaksi al-murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus disepakati. Pembiayaan murabahah memberikan banyak manfaat kepada bank syariah ataupun nasabahnya. Salah satu manfaat yang diperoleh bank adalah adanya keuntungan dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem pembiayaan sangat sederhana dan memudahkan penanganan administrasi bank syariah. Selanjutnya, silakan Fitri Ya. atau Niken. Selanjutnya, dalam penetapan standar harga pun juga mudah dipahami, yaitu 1. Margin jual murabahah merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan, expected yield oleh bank. 2. Margin mark of price ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. 3. Dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu dari harga pokok bank. Selanjutnya, Fitri. Yang keempat, perhitungan margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, risk premium, dan tingkat keuntungan. Yang kelima, margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani dua belah pihak. Udah keren nih pembagian tugasnya untuk mempresentasikan, udah dibagi-bagi, udah keren. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 udah keren. Dapat mengambil dari berbagai sisi ya. Jadi kalau kelompok 1 itu mengambil dari ini ya, minimumnya resikonya. Kalau kelompok 3 tadi mengambil dari sisi ininya ya, kelompok 3 itu dari marginnya, keuntungannya, dan kelompok 2 itu ngambil dari sisi karakteristiknya. Keren banget. Saya pengen lihat nih siapa yang berani menyimpulkan hasil diskusi dari ketiga kelompok, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan. Kesimpulannya, adanya pertimbangan risiko yang cukup tinggi pada pembiayaan selain
murabahah. Rendahnya pembiayaan dengan akad lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman kualitas dan kuantitas sumber daya insani yang dimiliki bank syariah. Yang kedua, regulasi pemerintahan belum mendorong pertumbuhan pembiayaan berbasis bagi hasil, serta belum sinergis dan harmonisnya fungsi struktural dari Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan lembaga pengawas perbankan syariah. Oke, ya sip. Terima kasih Mbak Naswa udah memberikan kesimpulan dari diskusi. Ya, salah satu alasan kenapa akad murabahah ini saya bilang mudah. Nah, kalau kita lihat contoh perhitungan ini, misalkan Bapak Anton mengajukan pembiayaan sebesar 100 juta. Terus sebagai keseriusan, ini ya Bapak Anton membayar uang muka 50 juta. Terus tingkat margin yang disepakati 50% untuk jangka waktu 5 tahun sampai 60 bulan. Bagaimana perhitungannya? Ini dicontohkan kalau menjual membeli mobil seharga 100 juta. Uang muka kan udah kasih 50 juta ya tadi di kasus. Selanjutnya ini ya marginnya udah disepakati 50%. Jadi 50 juta kali 50% berapa? 25 juta. 25 juta ini adalah keuntungan yang diambil oleh bank. Terus harga jualnya ke nasabah berapa? 125 juta. Biaya angsuran per bulan tinggal dibagi aja. Tadi kalau kesepakatannya 60 bulan dibagi 60. Jadi 2 jutaan lah ya, 2.083.000. Ini setoran yang harus diambil. Nah, ini salah satu alasan kenapa Bank Syariah itu mendominasi menggunakan akad murabahah. Salah satunya di perhitungan ini mudah sekali menghitungnya. Selanjutnya, selain akad murabahah, ada namanya akad salam. Jadi salam itu berasal dari kata salaf, dia didahulukan karena pemesanan barang dan uangnya diserahkan di muka. Ingat kalau salam, kita mengucapkan salam selalu di muka, berarti dia bayarnya di muka. Tapi untuk barangnya di kemudian hari. Kalau contohnya di kehidupan sehari-hari kita, ini ya nak, kita udah sering banget jual beli secara online gitu. Kalau kita beli barang secara online, kita kan pesen dulu kan, bayar dulu, barangnya baru di kemudian hari. Nah, itu kalau penerapan akad salam di kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana penerapannya di bank syariah gitu ya? Di bank syariah ya sama ini ya. Ini ya sama nanti ada pihak banknya, pihak bank yang membantu kita gitu ya. Selanjutnya bagaimana akad salam ini diaplikasikan di bank. Nah, ini ya biasanya kalau akad salam ini digunakan untuk pembiayaan pertanian ya. Contohnya ada koperasi petani mangga di Indramayu yang memerlukan bantuan dana untuk mensukseskan panen. Anggota-anggotanya tahun depan terhitung dari sekarang. Untuk itu koperasi atau petani itu mendatangi bank syariah untuk menawarkan skema jual beli salam agar bank syariah tidak rugi dan petani pun dapat panen dengan baik. Jadi diaplikasikan di ini ya kebanyakan adalah di pertanian ya nak ya. Jadi ini sekilas tentang akad murabahah dan juga akad salam. Selanjutnya tadi kan Ibu udah kasih materi ya, udah kasih kasus yang berkaitan dengan kenapa kok bank itu menggunakan akad murabahah. Nah, dan juga selain murabahah udah dibahas juga tentang salam. Salam bagaimana udah sekilas tadi ya udah dibahas. Nah, selanjutnya Ibu mau tahu nih atau Ibu pengen tahu hasil dari kalian belajar hari ini. Bagaimana sih kesimpulan dari materi yang udah dipelajari gitu. Ini ya materi udah Ibu berikan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait dengan akad murabahah dan juga akad salam? Masih bingung atau udah nggak bingung atau tambah bingung? Udah ya. Nah, selanjutnya kesimpulan ya. Siapa yang berani menyimpulkan nih? Murabahah
merupakan salah satu jenis kontrak yang paling umum diterapkan dalam aktivitas perbankan syariah. Hmm. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Oke, sip. Terima kasih Mbak Lia. Nah, selanjutnya Ibu pengen lagi nih satu. Aplikasi pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan tempat tinggal lainnya, serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga lain, Bu. Oke, sip. Terima kasih ya Allah. Ternyata anak-anak Ibu keren banget. Nah, Ibu mau mengevaluasi nih dari hasil diskusi dan juga hasil belajar tadi nih ya. Terutama hasil diskusi nih. Jadi tadi ada 3 kelompok udah mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan akad murabahah kenapa mendominasi. Nah, Ibu evaluasi dulu dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 nih, tadi kelompok 1 sudah cukup bagus sekali ya, sudah cukup bagus memberikan gambaran tentang mengapa bank syariah itu menggunakan akad murabahah yang mendominasi, udah memberikan ini ya dari gambaran dari aspek resiko ya. Jadi memberikan ini ya apa sih mengambil dari sisi yang resiko bahwa oh ternyata resiko di bank syariah kalau menggunakan akad murabahah itu lebih sedikit daripada menggunakan ini ya menggunakan akad-akad lain. Itu udah keren bagus. Nah, hanya aja kekurangannya mungkin perlu ditambahkan ya ini bagaimana penerapannya. Nah, dari penerapannya di bank itu bagaimana itu bisa menjadi salah satu keunggulannya kenapa mendominasi itu bisa ditambahkan ya penerapannya dan juga manfaatnya yang didapat oleh nasabah itu ya. Untuk kelompok 2 juga ini ya keren. Kelompok 2 udah bagus sekali, udah dikasih bagaimana sih idealnya ya bank syariah itu menerapkan akad murabahah dan bagaimana dengan akad-akad lainnya. Hanya aja untuk perinciannya mungkin perlu ditambahi alasannya ya. Mungkin dari sisi ini ya, dari sisi aspek resikonya seperti yang di kelompok 1 tadi udah diambil, itu perlu ditambah itu rinciannya lah akad murabahah itu bagaimana dan juga bisa ditambahi bagaimana untuk ini ya perhitungan harganya dan lain sebagainya itu. Terus kelompok 3 udah bagus memandang dari sisi ini ya sisi harga gitu ya, sisi harga di mana apa namanya udah dijelentrehin bahasa Indonesianya apa ya? Udah ini ya, udah diuraikan. Oh, kalau perhitungan menggunakan akun murabahah ini loh apa namanya? Dia itu lebih mudah. Terus tadi udah dikasih contoh perhitungannya juga itu ya. Itu udah bagus sekali kelompok 1, 2 dan 3. Untuk kelompok 3 tadi udah ada ini ya poin ini untuk presentasinya ada poin plusnya dibagi-bagi ya dalam presentasi bagus 90 untuk kelompok 3, untuk kelompok 2 tadi juga udah keren kelompok 2 dalam proses diskusinya udah ini ya udah ada PPT-nya juga tadi udah jadi mengerjakan sambil buat PPT udah keren kelompok 295 untuk kelompok 1. Kelompok 1 juga udah bagus sekali ya. Kelompok 1 udah bagus hanya aja tadi presentasi belum dibagi-bagi untuk kelompok 1 keren juga Ibu kasih 85 ya. Semuanya keren. Kelompok 1, 2 dan 3 besok kalau kita diskusi kita tingkatkan lagi ya. Nah, alhamdulillah udah ini ya Ibu udah kasih evaluasi. Selanjutnya biasa setelah ini ya Ibu kasih oleh-oleh buat kalian nih. Mau nggak kalau dikasih oleh-oleh? Mau dong, Bu. Mau ya udah. Oleh-olehnya nanti ya biar kalau mau tidur kayak gitu diinget-inget terus. Pokoknya inget-inget terus manggil nama Ibu 3 kali gitu. Nanti muncul itu. Ya ini oleh-olehnya nanti sebelum karena kan waktunya udah mau selesai nih. Ibu saya kasih oleh-oleh nanti bisa didiskusikan sama orang tua boleh gitu ya. Nih oleh-olehnya ya.
Nih, udah muncul ya di layar kalian. Oleh-olehnya adalah tugas ya. Tugas yang harus dikerjakan kalian. Ini tadi sudah Ibu kirim ya, udah Ibu kirim di GCR juga, yang di Ibu udah liatin tadi. Bisa juga di ini ya, di-download di link ini. Di link tugas ini Ibu kirim by chat ya, by chat. Silakan boleh di-download nih. Oleh-oleh nanti buat sambil kalian di rumah bantu orang tua ngerjain ini gitu ya. Udah ini belum? Udah terlihat belum di kolom chat kalian? Sudah, Bu. Sudah. Ya udah, itu ini oleh-oleh luar biasa tuh dari Ibu ya. Nah, alhamdulillah ya. Nanti dikerjakan itu gampang banget kok, perhitungan seperti tadi, seperti perhitungan di akad murabahah. Bagaimana sih mendapatkan ini ya, menghitung angsuran, bagaimana menghitung keuntungannya, dan sebagainya itu udah di soal tadi, nanti dikerjakan. Dan juga Ibu nanti akan mengirimkan lagi topik materi berikutnya di GCR. Ibu akan kasih materinya, PPT dan lain sebagainya di GCR ya. Nanti pokoknya tiap malam kalian buka-buka GCR aja, lihat oh ada pesan cinta nggak sih dari Bu Ida gitu ya. Itu dilihat-lihat aja. Dah itu ya. Selanjutnya masih ada 1 menit. Ibu mau kasih ini dulu materi atau topik pembelajaran berikutnya ya, topik pembelajaran berikutnya nanti Ibu kasih juga ya, tapi ini Ibu kasih clue-nya dulu. Jadi nanti berikutnya kita akan belajar mengenai sistem bagi hasil dan juga bonus pada produk penghimpunan dana bank syariah itu ya. Itu nanti tolong dipelajari. Kalau Ibu udah kirim, kalau misalkan kalian pengen belajar dulu kan, Ibu, saya nunggu Ibu lama banget nih. Pengen deh saya belajar dulu gitu, misalkan kayak misalkan kayak Mbak Khoir gitu orangnya ini kan rajin, belum dikasih materi udah ini dulu, belajar dulu itu kayak gitu. Nah, itu misalkan ya. Itu jadi materi berikutnya adalah sistem bagi hasil dan bonus pada produk penghimpunan dana bank syariah. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Udah? Pada mau segera ini ya? Segera istirahat ya? Makan ya? Kalian ini sebentar lagi kan ini mau lebaran nih besok, atau kalian mau dikorbankan atau udah berkorban? Ini kayaknya nih, ini tampang-tampang ini nih udah banyak berkorban nih. Kalau Mas Fran yang laki-laki pesan saya jangan ini ya, jangan banyak korban berterbaran loh ya. Jaga teman-temannya ya, jaga teman-teman, jangan banyak korban lah, ini biasa nih. Kan biasanya apa namanya, ada yang korban hati gitu kan ya, korban hati, korban apa kayak gitu. Nah itu kalau hubungannya sama hati itu udah pesan Ibu untuk kalian ya, sebelum diakhiri, hati-hati dengan hati. Udah itu aja ya, hati-hati dengan hati itu. Karena kalian ini usianya berapa sih? 17 tahun ya? Kan sama ya, kita kan seumuran ya. 17 tahun, pesan Ibu cuma itu aja, hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati, pokoknya sampai lulus, sampai bisa membanggakan orang tua. Itu aja pesan Ibu ya. Pokoknya semoga nanti sukses lah, kalian sukses terus. Misalkan pengen jadi pengusaha, semoga jadi pengusaha. Misalkan pengen bekerja gitu ya, meniti karir, semoga dilamar pekerjaan dan mendapatkan posisi-posisi yang baik gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita akhiri pertemuan untuk hari ini ya. Kita akhiri pertemuan untuk hari ini. Silakan dipimpin wakilnya ya, tadi Mas Fran ketuanya udah, sekarang wakilnya aja dulu deh. Wakilnya siapa nih wakilnya? Wakilnya ini ya, Mbak Mei. Pimpin doa cantik. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak ya anak-anakku semua. Sampai jumpa di
materi berikutnya atau pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.